wabarakatuh. Di sini saya akan berpendapat tentang ibadah. Menurut saya, ibadah itu kita beribadah kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wan insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Itu artinya Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, untuk bersembah kepadanya, untuk bersembah kepadanya. Seperti apakah itu? Seperti sholat, puasa, zakat, sedekah. Itu pendapat menurut saya. Bagaimana sih pendapat menurut umat muslim di sekitar kita? Sama dengan tauhid, itu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, ibadah adalah kecintaan yang disertai ketundukan. Oleh karena itu, hakikat ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta kepadanya. Bentuk ibadah ada dua, yaitu yang pertama melaksanakan perintahnya, baik yang sifatnya wajib atau sunnah. Yang kedua menjauhi larangannya, baik yang sifatnya haram atau makruh. Jika semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan ibadah. Dalil tentang ibadah terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah juga dilakukan dengan cara yang benar, dan semua itu bisa dilakukan ketika mengikuti dua syarat berikut. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua, ittiba atau mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah menurut pandangan saya adalah suatu perbuatan dan ucapan yang memiliki nilai pahala. Menurut saya ibadah itu ialah suatu pernyataan atau bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah merupakan salah satu tugas utama manusia diturunkan di bumi, sebagaimana yang Allah firmankan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah merupakan suatu tugas utama diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini. Dan beribadah itu ada landasannya dalam agama, dan juga dia harus meliputi secara kafah, tertib, dan ikhlas. Ibadah juga suatu merendahkan diri kepada Allah karena kita sudah mengaplikasikan segala perbuatan kita yang didasari oleh agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah menurut saya adalah melakukan segala kegiatan atau aktivitas yang Allah sukai semata mengharapkan ridho Allah dan bernilai pahala. Contohnya kegiatan-kegiatan positif yang dapat menghasilkan pahala bagi kita, seperti bersedekah, membantu orang kesusahan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinita Hemalia Putri. Menurut saya, ibadah itu adalah suatu perbuatan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maupun nikmat ataupun rezeki kepada kita, jadi cara kita bersyukur adalah ibadah kepadanya. Ibadah yang dimaksud tidak hanya sholat, namun ada juga perbuatan-perbuatan terpuji dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, seperti sedekah, zakat, atau amal-amal baik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ibadah ialah rasa syukur dan berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala
yang dimana itu adalah tujuan umatnya yang diciptakannya di dunia ini. Dan Allah juga berfirman, Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itu salah satu kita mengapresiasikan rasa syukur dan berterima kasih kita. Salah satunya ialah beribadah kepada Allah SWT. Dan dari itu kita tanpa Allah tidak ada apa-apanya, maka kita beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang tema kita pada kali ini, yaitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, tahukah kalian apa itu yang dinamakan ibadah? Secara bahasa, secara etimologi, ibadah itu artinya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah secara umum itu maknanya banyak. Namun tetap satu makna. Itu definisinya banyak, namun tetap satu tujuannya, satu makna, yaitu ibadah itu maksudnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu makna secara umum. Itu satu tujuannya. Dan sebagaimana pula ayol ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, adik-adik teman-teman semuanya, ibadah itu kalau kita mengambil definisi dari salah seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min qawlin aw fi'lin az-zahira wal batinah. Jadi salah satu definisi ibadah yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya ulama ini adalah Ibnu Taimiyah, yang dikenal dengan ulama yang sangat zuhud dan ulama yang tersohor di zamannya. Itu ibadah artinya semua apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan ataupun perbuatan yang nampak, yang zahir dan batin, yang nampak dan yang gak nampak, maka itu dikatakan ibadah. Mungkin kita sering menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya zakat, hanya haji. Namun sejatinya dan hakikatnya, setiap perbuatan yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan untuk Allah, yang itu juga dimaksudkan ibadah kepada Allah. Kita senyum dengan saudara kita, itu ibadah. Kita makan, kita menyiapkan makanan kita ini agar kita kuat untuk sholat malam misalnya. Itu termasuk makanan yang kita makan. Kita melakukan kegiatan makan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum, kita niatkan kita minum, kita lagi minum, kita niatkan agar apa? Agar kuat membaca Al-Qur'anul Karim. Itu ibadah termasuk dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita niatkan untuk ibadah, padahal amalan tersebut adalah amalan yang biasa yang kita lakukan, seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Tapi kita niatkan hal yang mubah tadi, hal yang boleh-boleh tadi, itu menjadi ibadah kepada Allah. Jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, teman-teman semuanya, yang kedua, di antara tujuan penciptaan manusia, yang Allah menciptakan manusia itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini sekarang, itu hanya satu tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di dunia ini bukan untuk main-main. Tujuan kita berada di dunia ini bukanlah untuk bersendau gurau, untuk traveling dan lain-lain sebagainya, untuk wisata kuliner. Kita hidup di dunia untuk seperti itu, bukan. Tapi kita berhidup di dunia ini tujuan cuma satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah yang menyaksikan video ini, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tata caranya, ada landasannya. Kita tidak beribadah kepada Allah secara sesuka hati kita. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut keinginan hawa nafsu kita. Enggak. Tapi ibadah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Kita beribadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beramal, beribadah tidak ada contohnya, maka ibadah tersebut sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan, kata Rasul, yang amalan tersebut tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Misalnya kita sholat subuh yang seharusnya 2 rakaat, yang dicontohkan Rasulullah, sholat subuh itu sebanyak 2 rakaat. Tapi kita sholat ingin mendapatkan pahala lebih, kita mengikuti hawa nafsu kita dalam beribadah. Bagaimana caranya? Kita sholat tambah 2 rakaat lagi, jadi sholat subuh 4 rakaat. Loh, kalau ditanya, mengapa kamu sholat subuh sebanyak 4 rakaat? Dia menjawab, kan biar banyak pahalanya. Enggak, sama sekali enggak akan ada pahalanya. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena dia mengikuti keinginan dia. Dia tidak mengikuti keinginan Allah dan keinginan Rasulullah dalam beribadah. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita ingin beribadah. Kita lihat, kira-kira ibadah tersebut sesuai atau tidak dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ayo ikhwah dan teman-teman semuanya, dan ini yang terakhir, yaitu tentang syarat diterimanya ibadah itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus ikhlas. Kita mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah ingin mengharapkan wajah manusia. Kita tidak beribadah ingin cari muka dengan manusia. Namun kita beribadah adalah lillahi ta'ala, untuk Allah, mencari wajah Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita ingin mengetahui contoh Rasulullah? Kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang datang dari riwayat yang jelas dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya tentang ibadah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, ibadah adalah
suatu pengaplikasian hak hamba kepada sang Khalik, sang pencipta, yang dimana pengabdian itu harus sepenuhnya kepada sang pencipta tersebut. Karena sebagaimana dijelaskan, ibadah tersebut adalah cara ataupun perantara untuk bersyukur kepada sang Khalik. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang tidak lain dan tidak bukan manusia tersebut ialah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, ayat tersebut menunjukkan kalimat yang dimana di situ aku tidak, berarti harusnya wajibnya seorang hamba tersebut beribadah pada sang pencipta, sebagaimana sang pembantu taat kepada majikan. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ibadah? Mahal ibadah. Ibadah itu menurut saya adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketundukan kita ataupun merendahkan diri kita kepada sang Khalik, kepada Rabbus samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Ibadah itu bisa juga menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk bisa mengucapkan banyak syukur yang telah Allah berikan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan ketika kita ingin mengucapkan syukur itu, dan ketika kita mengucapkan rasa syukur itu, maka wasilahnya ataupun perantaranya itu melalui ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Jadi hak kita, hak hamba kepada Allah adalah harus beribadah kepadanya, wajib. Harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita harus bisa dijadikan sebagai ibadah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang akan kita kerjakan, itu harus bisa didasari dengan ibadah. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya ihsan. Sedangkan apa itu ihsan? Menurut sabda Rasulullah di hadis arba'in yang kedua itu menjelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah telah melihatnya. Jadi, ayo, apapun aktivitas kita yang kita lakukan harus disandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan rasa syukur kita yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat muslim dan muslimah di sana dapat disimpulkan bahwa ibadah itu tetap beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya, serta mendapat ridhonya Allah, mendapat pertolongannya Allah, mendapat jannahnya Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah, dan dapat juga kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW.
Itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang saya minta maaf.